Teman-teman eh, yang berbahagia di mana saja, saya memang tidak berani kelihatan wajahnya, nggak berani. Ini karena tempatnya wingit ya. Saya berada di sakral ini, ruangan ini, apalagi menjelang 2024 ini saya memang tidak berani. Ini adalah di ruang fraksi Gerindra DPRD DIY. Saya sengaja memang tidak memunculkan wajah saya karena ini ruangan yang sakral. Nah, bersama saya ini di depan ini, nah ini sudah terbaca tulisannya Dr. Danang Wahyu Broto MSI, Ketua Fraksi. Beliau adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DIY. Nah, lanjutan dari running saya terkait sekda ini, saya betul-betul minta pandangan Pak Danang ini. Kebetulan Pak Danang ini selain politisi juga akademisi nih. Iya. Tapi saya dengar juga katanya pejuang politik ya Pak. Iya. Pejuang politik ini kancahnya semakin, medan perangnya semakin terbuka di 2024. Pak, ini kita masih berbicara soal sekda Pak, karena seperti kita ketahui bulan April Pak Sekda Baskoro Aji akan pensiun dan diganti sekda yang baru. Nah, bukan kebetulan, memang sudah seharusnya pemerintah yang diwakili oleh Pak Gubernur dan sekda itu bekerja sama dengan baik dengan DPRD DIY. Nah, pertanyaannya adalah Pak, sekda itu harus yang seperti apa yang menurut Pak Danang sehingga dia bisa menjadi rekan mitra yang baik bagi DPRD, Pak. Iya. Nah, Pak, siap. Wah, keren ini pertanyaannya ini. Wah, berbobot gitu. Jadi sebenarnya fungsi sekretaris daerah itu ya, teman-teman. Ini kan sebenarnya lebih ke operasional. Operasional bagaimana membreakdown, mengimplementasi atas visi misi gubernur sebagai pengambil kebijakan. Tentu saja kebijakan gubernur ini tentu atas diskusi dengan DPRD DIY. Nah, fungsi sekda yang melakukan implementasi atas visi misi dan cita-cita Pak Gubernur, cita-cita masyarakat Jogja, ini harus memang orang yang punya sesuatu ilmunya, pengalamannya, working capital, relasi itu memang komprehensif harus dimiliki. Dan ini kalau kita lihat visi gubernur di 2022-2027 itu kan lebih pada posisi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Jadi sektor ekonomi ini menjadi kunci keberhasilan nanti bagaimana Pak Sekda yang akan datang ini mampu mengimplementasikan visi misi gubernur. Nah, saya melihat calon-calonnya ini juga banyak dari mitra Komisi B bidang perekonomian dan keuangan daerah. Nah, ini sudah mulai cukup lah. Di samping ada ini dari Kepala Bapeda ini juga dia secara eksplisit dia kan juga mengikuti semua perencanaan yang cukup panjang tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat DIY. Yang jelas kalau dari kriteria dari personel yang kita harapkan, memang beliau sekda ini memang mampu mengakomodir kepentingan visi misi Pak Gubernur, sekaligus memang dia memahami karakteristik masyarakat DIY yang pengen maju, pengen sejahtera, adil dan makmur. Nah, saya kira isu-isu yang berkembang, tokoh-tokoh yang muncul ini saya kira sudah representatif lah. Tinggal diskusinya bagaimana ini untuk kita bisa lebih baik lagi. Ya, Pak Danang, pertanyaan saya begini. Ketika program pembangunan itu diluncurkan atau dibuat, gitu ya, tentu saja bertujuan untuk memajukan masyarakat, Pak, mensejahterakan masyarakat. Kemudian anggota dewan itu yang notabene adalah partai politik, anggota partai politik, politisi, juga sudah memiliki semacam program-program untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, walaupun hanya di tingkat konstituen. Nah, dari dua kepentingan ini, yang satu lebar ini harus seperti apa Pak sehingga tidak terjadi benturan? Ya, bahasanya sederhana, itu kompromis gitu ya, kompromi gitu ya. Tetapi perlu saya garis bawahi ya, sebenarnya program pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu sudah terintegrated. Jadi kalau saya selalu membahasakan dari ibu rumah tangga yang pandai memasak itu bisa sampai ke eksportir gitu ya. Itu hampir semua program itu sudah ada. Hanya permasalahannya itu diampu oleh beberapa OPD. Sehingga integritas ini
bahasa kesulitannya ini, koordinasi ini kan mudah diucapkan tapi kan susah dilaksanakan. Jadi kalau melihat programnya itu sudah bagus, nah sayangnya karena ini diampu beberapa OPD, itu kadang mengintegrasikan, membuat koordinasi itu menjadi satu rangkaian gerbong panjang, yaitu nanti dari ibu rumah tangga sampai kelasnya ekspor. Ini yang mungkin akan sedikit harus ada kelincahan sekda yang baru, bagaimana mungkin levelnya tidak lagi bicara kuantitas, tetapi kualitas. Apakah kita ciptakan 100.000 ini orang yang dari nol, skill nol sampai ke eksportir itu kita pilih, kita jadikan, atau masih seperti sekarang ini kepentingan-kepentingan politis ini masih juga mewarnai, sehingga programnya itu kadang yang sudah terintegrasi itu menjadi pecah-pecah parsial itu, sehingga kadang kita melihat indikator gagal suksesnya itu lebih banyak di kegagalannya daripada di kesuksesannya, karena memang menjaga koordinasi yang bahasanya itu mudah tapi implementasinya susah. Kemudian politisi ini juga masih bermain-main di tingkat teknis untuk mengopeni konstituennya. Nah, ini harus ada kompromi tadi bahasanya Mas Dwi tadi. Yuk, kita mungkin tidak kuantitasnya tapi kita kejar kualitasnya, sehingga target-targetnya juga akan lebih jelas. Baik. Wah, luar biasa ini, jadi ada kompromi antara legislatif dan eksekutif dalam program-program pembangunan. Nah, Pak, ada nggak spesifikasi pola koordinasi? Maksud saya gitu, tadi kan harus bisa merangkul pola koordinasi antara kepentingan politik, kepentingan politik yang diwakili kepentingan masyarakat yang diwakili oleh partai politik yang ada di dewan, juga kepentingan masyarakat yang katakanlah masyarakat yang lain, gitu, Pak. Pola koordinasinya model seperti apa, Pak? Apakah DPRD mengajukan ikut menjadi bagian dari implementasi program itu apa gimana, Pak? Ya, sebenarnya sederhana itu. Kalau kita bisa mencari komposisi nih. Oke, politisi karena dipilih oleh masyarakat, dia kasihlah presentasinya mungkin maksimalnya 30% lah atas program distribusi program kegiatan itu. Yang 70% itu memang murni masyarakat umum yang tidak yang tidak bersentuhan langsung dengan partai politik atau anggota dewan menjadi konstituennya. Nah, komposisi angka-angka inilah sebenarnya akan terlihat. Itulah angka kompromi. Itu tidak mungkin semua diambil teman-teman dinas gitu ya, Pak Gubernur dan jajarannya begitu ya. Karena itu juga bisa tepat sasaran atau tidak kan fungsi pengawasan kita juga akan lebih kencang nih. Ini benar nggak? Nanti jangan-jangan dia masuknya di lini-lini jaringan mereka saja, tidak sampai ke masyarakat umum. Sebaliknya kalau itu di basisnya itu nanti pemilihnya anggota dewan, itu kan jelas. Mereka juga warga binaannya anggota dewan, tetapi nanti juga ada kelemahannya, nanti benar-benar indikator suksesnya bisa diukur nggak? Nah, artinya kalau kita bicara kompromi, itu akan bicara komposisi. Berapa persen sih sebenarnya distribusi itu diserahkan oleh teman-teman OPD, dan berapa persen yang itu bisa didistribusikan anggota dewan, baru kita ukur nanti tingkat kesuksesnya bagaimana. Gitu. Jadi artinya ada koordinasi sampai tingkat bawah ya, Pak? Betul. Nah, sip. Wah, ini menarik nih. Sip. Wah, saya menggemaskan ini nih. Wah, kalau kita gali lebih dalam ini program apa baik, bagiannya DPRD apa, bagiannya karena gini Mas Dwi, kami ini dewan ini langsung ke unit terkecil nih, rumah tangga sampai RT kita masuk. Sementara pemerintah ini kan jalur birokrasi kadang kan kelompok gitu ya, unitnya itu kelurahan, pedusunan, dia lebih ke unit birokrasi. Kalau kami ini kan bisa masuk ke unit terkecil dari sebuah komunitas. Gitu. Kalau kemungkinan kesulitan yang timbul dari pola koordinasi ini apa, Pak? Iya itu namanya koordinasi itu mudah diucapkan gitu ya, tetapi memang agak sulit implementasinya. Tetapi saya yakin kok teman-teman di Pemda itu punya indikator. Dalam hal ini biasanya ditangani oleh biro nih. Kalau kita fokus di perekonomian, itu biro perekonomian yang mampu mengkoordinir OPD di bidang ekonomi. Tentu saja desain ini
output dari Bapeda. Hmm. Tingkat target-target sasaran, kemudian efektivitas efisiensinya mesti kan sudah direncanakan oleh Bapeda. Nah, tinggal biro ini mengkoordinir OPD di sektor ekonomi untuk ini loh persentase ideal. Kalaupun 100% itu ya dikelola teman-teman politisi 30%, kemudian teman-teman profesional itu 70%. Kalaupun politisi gagal kan masih ada 70% nih yang sukses. Kalau nanti teman-teman eksekutif ini juga ada sedikit kegagalan kan bisa dipenuhi oleh keberhasilan teman-teman yang masuk ke unit terkecil rumah tangga maupun kelompok-kelompok itu. Nah, ini saya kira komposisi inilah yang menurut saya kok ada ya contoh ketahanan pangan kita di Dinas Pertanian itu real time kok. Berapa jagung sekarang stoknya, berapa beras, berapa minyak itu real time setiap waktu itu kita bisa lacak. Nah, saya kira model-model seperti ini akan cukup efektif untuk mengukur itu. Nah, Pak Danang ini menjadi lebih menarik begini Pak Danang. Kalau begitu figur seorang sekda itu tidak hanya mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur, tapi juga dia harus mampu menjadi komunikator yang baik. Betul. Menjadi jembatan yang baik itu. Betul. Ada nggak? Nah, gini, itu ada dua pendekatan Mas Dwi. Ya. Yang pertama, itu adalah leader itu memang berasal dari bawah nih. Oh, gitu. Anggaplah birokrasi yang biasa ngurusi masyarakat di lapangan itu, kemudian dia pelan-pelan naik, kemudian ini terpilih jadi sekda gitu ya. Ada memang secara keilmuan, keakademisan gitu, itu bahwa seorang leader itu adalah delegasi of authority. Bagaimana dia sendiri tidak harus pinter, dia punya second line yang dia memang pakar menguasai permasalahan di masyarakat. Dan dia bisa dikasih masukan oleh second line-nya ini. Nah, dua pendekatan ini saya kira kandidat-kandidat ini kayaknya kok punya ini. Ada yang memang saya lihat dari bawah nih, dari ASN pertama sudah terjun di masyarakat, pelan-pelan naik, dan ada yang model kepemimpinan yang dia memang disupport oleh second line, di mana dia akan mendapatkan orang-orang yang memang pengalaman di lapangan dan dia bisa menerima masukan itu. Ya, Pak, itu berarti gini, bahwa seorang sekda itu tidak hanya mampu tadi menerima masukan, dia juga mampu termasuk dari keputusan-keputusan pemerintah pusat yang dia harus mampu menerjemahkan juga, Pak. Itu kan susah ya, Pak. Wah, ya enggak, kalau kerjaannya enggak susah. Sehingga justru begini ya, kalau saya membayangkan seorang sekda itu justru dia itu di level manajerial yang kuat. Di Jogja ini memang agak susah pada saat kita menemukan level manajerial yang kuat. Kenapa kita butuhkan? Kalau itu ada di kebijakan, contoh Pak Gubernur. Pak Gubernur itu cukup membuat kebijakan. Kemudian diimplementasinya itu banyak. Tapi yang di tengah-tengah ini memang punya spesialis itu ya. Kesulitan DIY ini kan kesulitan seorang manajerial. Gitu ya. Jadi orang miskin banyak, orang kaya banyak. Orang pinter itu banyak, kampus-kampus di Jogja ini kan orang pinter, kampusnya banyak, orang pinternya banyak nih. Tetapi yang grassroots, yang masyarakat di bawah ini yang nggak pinter juga banyak sekali. Nah, sebenarnya kan butuh sekda yang ada di tengah ini, yang mampu menerjemahkan desain-desain teknologi, desain kemajuan untuk bisa diterima, diserap oleh masyarakat di bawah ini. Nah, ini memang spesialis ya, sekda kan hanya satu, Bos. Kalau sekda 3 itu nanti lucu kan. Artinya ada sekda tapi kan ada Pak asisten sekda ya? Ada ya? Asisten. Oke. Tetapi kan kebijakan dan operasional itu kan tetap di tangan sekda. Artinya saya mau menyampaikan ada di Jogja dari kandidat yang ada itu mampu memenuhi syarat itu. Dia mampu menerjemahkan dari atas, kemudian mengimplementasikan di bawah, dan dia paham posisi permasalahan di bawah yang itu harus dibuat kebijakan oleh atasan. Baik. Terus gini, ini pertanyaan yang menurut saya gini, siapakah sebetulnya yang menentukan sekda? Satu, apakah perlu diadakan, kalau perlu nggak sih ada fit and proper test? Sudah. Kalau setahu saya mekanismenya itu sudah ada aturannya itu, bahkan undang-undangnya bla bla bla. Tetapi memang kata kuncinya itu ada di Pak Gubernur sebagai hak prerogatif gubernur. Karena Pak Gubernur kalau nanti beliaunya melihat sekdanya tidak mampu menerjemahkan tangible intangible ya. Beliau Pak Gubernur itu punya wawasan, punya pemikiran, punya hal-hal yang itu diperjuangkan untuk masyarakat.
Tetapi gitu ya. Tetapi ketika nanti kok yang secara administratif itu terpilih tetapi tidak mampu menerjemahkan tangible maupun intangible-nya Pak Gubernur, ya saya kira nggak masuk juga. Tapi nggak perlu nih fit and proper test itu nggak perlu ya? Gimana ya kalau Karena kan tugasnya jadi berat banget. Dia harus menjadi jembatan pusat dan daerah, iya. menerjemahkan visi dan misi gubernur, menyelaraskan koordinasi dengan dewan. Itu kan menjadi berat. Nah, itu perlu nggak itu? Nah, kalau dari lihat saya kemarin tahu kandidatnya itu ya, mereka sudah teruji, Bos. Sudah teruji Sudah ya? teruji itu beratnya itu kan karena kita tidak ada di posisi itu. Coba Pak Sekda bikin perda seperti kita, konsideran dan lain-lain juga pusing juga. Ya. Itu karena profesinya di situ ya sudah sudah siap lah saya kira. Ini sebentar nih. Aduh. Kelihatan nggak Mas? Masuk kamera. Teman-teman sekalian, ini bukan bermaksud untuk mempengaruhi apapun tidak, tapi semata-mata untuk menjaring aspirasi. Sebetulnya apa sih Sekda besok tuh maunya kayak gimana? Karena kan situasi zaman berubah terjadi. Saya pikir itu yang bisa kita dapatkan hari ini. Terima kasih Pak Dana. Siap, Sampai Mas ketemu Dwi. lagi. Mantap. Salam. Top.